Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Jadi di sini sudah saya tampilkan gambar. Ini ada gambar panah, gambar bangun panah ya. Dan di sini ada cerminnya, garis merah ini sebagai cermin, maka hasil bayangannya ketika panah ini dicerminkan, inilah yang di bawah ini adalah bayangan dari panah tersebut. Ya, jadi bayangan yang ada di cermin atau hasil bayangan dari suatu benda itu akan sama besar dengan benda yang asli, dan jarak antara benda ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Ya, jadi seperti itu konsep dari pencerminan. Nah, jadi kita pindah ke contoh selanjutnya. Di sini ada gambar ya, gambar A, B, C dengan D. Nah, yang di tengah ini garis adalah cermin, dan A aksen ini adalah bayangan dari A, titik A ini bayangannya A aksen. Dan jadi jarak titik A ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke titik A aksen atau bayangan A. Jadi itu konsep dari pencerminan. Selanjutnya, di sini titik B, jarak titik B ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke titik bayangan B atau B aksen. Dan jarak titik D ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke titik bayangan D atau D aksen. Dan selanjutnya, jarak C ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke C aksen atau ke bayangan C. Jadi seperti itu konsep dari pencerminan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contohnya supaya teman-teman lebih paham. Baik, yang pertama kita bahas yaitu pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Jadi yang menjadi cermin adalah sumbu X atau garis yang horizontal ini. Jadi di sini sudah ada 3 titik koordinat, titik A, B, dan C. Dan ketika titik ini dihubungkan dengan garis akan membentuk segitiga siku seperti ini. Nah, untuk pencerminannya, pertama-tama kita tentukan dulu titik koordinat dari A ini. Jadi titik A ini, titik koordinatnya yaitu 2,1, artinya X-nya 2, Y-nya 1, 2,1. Dan titik B ini, titik koordinatnya 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Ini ya. Dan titik C, yang ini, titik koordinatnya X-nya 6 dan Y-nya 1, berarti 6,1. Nah, ini kita cerminkan satu per satu. Pertama-tama kita cerminkan terlebih dahulu titik A. Jadi titik A, jaraknya ke sumbu X atau ke cermin itu satu satuan. Maka bayangannya nanti juga jaraknya satu satuan dari cermin. Maka ketika dia jaraknya satu satuan berarti titik bayangan A berada di sini. Ini titik bayangan A atau A aksen itu berada di sini. Dan titik koordinat A aksen ini yaitu 2, minus 1. X-nya 2, Y-nya minus 1. Maka kita tuliskan di sini bayangan titik koordinat A yaitu A aksen 2, minus 1. Nah, sekarang kita ke titik B. Jarak titik B ke cermin kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka jarak bayangannya ke cermin juga pasti 4. 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya di sini. Maka B aksennya koordinatnya yaitu 2, minus 4. X-nya 2, Y-nya minus 4. Nah, kita tuliskan di sini bayangan titik koordinat dari B yaitu B aksen 2, minus 4. Nah, sekarang titik C. Nah, titik C ini jaraknya ke cermin atau ke sumbu X yaitu satu satuan. Maka jaraknya ke bayangannya dari cermin juga satu satuan. Berarti titiknya berada di sini. Maka C aksen ini titik koordinatnya berada di 6, minus 1.
X-nya 6, Y-nya 1. Maka kita tuliskan di sini bayangannya, atau kita hubungkan dulu garisnya ya. Kita hubungkan garisnya, maka seperti inilah hasil pencerminannya. Dan kita tuliskan di sini bayangan titik C atau C aksen yaitu 6, minus 1. Nah, jadi seperti itu cara untuk mencerminkan sebuah titik koordinat terhadap sumbu X. Nah, sekarang kalian perhatikan teman-teman. Jadi di sini titik yang kita cerminkan, nilai X-nya itu tidak berubah sama sekali. Nilai X-nya tetap 2, 2, dan 6. Di sini juga tetap 2, 2, dan 6. Nah, yang berubah itu adalah nilai Y-nya dari positif menjadi negatif. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika titik X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan koordinatnya yaitu X, minus Y. Dari Y positif menjadi Y-nya negatif. Dan begitupun sebaliknya teman-teman. Ketika Y-nya di sini negatif, maka bayangannya menjadi positif. Artinya kebalikannya. Jadi ini rumus refleksi terhadap sumbu X. Titik X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya X, minus Y. Baik, kita sekarang membahas pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y. Jika tadi sudah sumbu X, sekarang sumbu Y. Jadi yang jadi cermin adalah garis vertikal ini atau sumbu Y. Di sini juga sudah ada 3 titik koordinat A, B, dan C. Dan dihubungkan oleh garis membentuk segitiga siku-siku. Ini akan kita cerminkan ke sumbu Y. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu titik koordinat ABC. Jadi titik koordinatnya A 2,1 ya, B 2,4, dan C 6,1. Nah, sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y. Titik A, jarak ke sumbu Y itu 2 satuan, maka jarak bayangannya dari cermin ke bayangan juga 2 satuan, 1, 2. Maka titiknya pasti di sini, atau bayangannya di sini. Jadi A aksen tempatnya di sini, dan A aksen ini titik koordinatnya yaitu minus 2,1. X-nya minus 2, Y-nya 1. Maka kita tulis di sini A aksen minus 2,1. Nah, sekarang kita ke titik B. Jarak B ke sumbu Y atau ke cermin yaitu 2 satuan. Maka jarak bayangannya juga pasti 2 satuan. 1, 2. Maka titiknya pasti di sini. Maka kita tuliskan B aksen titiknya di sini. Dan koordinat bayangannya yaitu X-nya 2, X-nya minus 2, dan Y-nya 4. Maka kita tuliskan di sini B aksen itu minus 2,4. Nah, sekarang titik C. Jarak titik C ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jarak bayangannya juga pasti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titiknya pasti di sini. Oke, kita tuliskan C aksen titiknya di sini dan kita hubungkan dengan ketiga garis, maka hasil pencerminannya seperti ini. Nah, titik C ini titik koordinatnya yaitu minus 6,1. X-nya minus 6 dan Y-nya 1. Kita tuliskan di sini C aksen itu minus 6,1. Nah, sekarang kalian perhatikan nilai dari X titik yang kita cerminkan, nilai dari X 2, 2, dan 6 itu berubah menjadi minus. Angkanya tetap tapi berubah tanda menjadi minus. Sementara nilai Y-nya itu tidak berubah, tetap 141, 141. Jadi, jika tadi di sumbu X, bayangan koordinat yang berubah adalah nilai Y, sekarang ketika pencerminan terhadap sumbu Y yang berubah adalah nilai X. Berarti kita bisa tuliskan rumusnya. Ketika titik X, Y kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya minus X, Y. Dari X-nya positif menjadi minus.
sementara Y-nya tetap. Ini kebalikan tadi dengan sumbu X. Kalau tadi sumbu X, Y-nya yang berubah, nah sekarang X-nya yang berubah. Kalau X-nya positif, dia jadi negatif atau minus, dan ketika X-nya minus, maka dia hasil refleksinya pasti positif. Baik teman-teman, jadi seperti ini dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment sebanyak-banyaknya, dan juga bagikan ke video ini ke banyak orang supaya memberikan banyak manfaat dan menjadi amal jariah untuk kita. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.